Pemirsa, pelaku pencabulan di Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat tengah menjalani sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama bertindak tegas dengan mencabut izin operasional Ponpes. Tindakan ini diambil karena pemimpin pesantren itu diduga melakukan tindakan ruda paksa terhadap sejumlah santri. Selain itu, pesantren Tahfiz Quran Al-Madani yang juga diasuh HW ditutup. Lembaga ini belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani mengatakan ruda paksa adalah tindakan kriminal. Kemendak mendukung langkah hukum yang telah diambil kepolisian. Kemendak memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang melakukan pelanggaran berat seperti ini. Sementara Direktur Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren Kemendak Waryono mengungkapkan pihaknya sejak awal telah mengawal kasus ini, berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jawa Barat. Pemirsa, Kementerian Agama menyerahkan proses hukum terhadap guru pesantren yang memperkosa 12 santriwati di Cibiru, Kota Bandung kepada kepolisian. Kemendak juga telah menutup pesantren setelah kasus pemerkosaan oleh guru yang juga pimpinan pesantren itu ditangani oleh polisi. Karohumas Data dan juga Informasi Kemendak RI, Tobib Al-Ashar, menyebutkan jika kasus ini ditangani polisi sejak 6 bulan yang lalu. Menanggapi kasus pemerkosaan itu, Kemendak kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait. Tobib mengatakan bahwa Kanwil Kemendak Jabar telah menutup pesantren usai kejadian tersebut. Hingga saat ini pesantren tak lagi beroperasi. Lebih lanjut, Tobib menyebutkan seluruh siswa telah dikembalikan ke orang tua untuk dipindahkan ke sekolah lain. Ya, sementara itu, pemirsa, Kementerian Agama diminta berhati-hati mengeluarkan izin lembaga pendidikan berbasis agama. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta kasus pemerkosaan terhadap santri yang dilakukan Heri Wirawan, seorang guru pondok pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi catatan Kementerian Agama. Politikus PKB ini meminta lembaga pendidikan yang dimiliki Heri bukan pondok pesantren. Maksud saya, menyebutkan jika pondok pesantren yang dimiliki Heri ini bukan suatu pondok pesantren sebab hanya diasuh oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pesantren dan afiliasi ormas, maka hanya lembaga pendidikan biasa. Heri pun dinilai bukan seorang ustadz apalagi kiai karena bukan berasal dari lingkungan pesantren sehingga tidak memiliki keilmuan yang jelas. Klaim pesantren yang dimiliki lembaga pendidikan milik Heri ini juga tidak memiliki jaringan alumni. Pemirsa, selengkapnya kita akan membahas terkait kasus pemerkosaan santri di Bandung dengan Ibu Reni Kusumowardani, psikolog forensik yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bu Reni. Selamat sore, Mbak Irma. Bu Reni, kasus ruda paksa 12 santri di Bandung yang saat ini sudah terjadi sejak 2016, tapi baru terungkap ya Mei lalu. Seolah ini ada pembiaran cukup lama. Bagaimana sebenarnya Anda melihat kasus ini, Bu Reni? Kalau saya lebih concern kepada korban ya, karena kalau kita bicara pada pelaku, jelas dia telah melakukan satu tindak kejahatan. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris ya, bahwa ini kejahatan yang luar biasa, khususnya bagi korban ini betul-betul mengambil hak hidupnya begitu ya, ke depan ini bisa berdampak jangka panjang. Jadi memang kasus-kasus seperti ini perlu untuk diusut tuntas dan kemudian pemidanaan itu juga sekaligus mempertimbangkan hak-hak untuk korban. Sayangnya kita tidak punya atau belum punya ya undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang khusus begitu, jadi masih mengikuti pada hukum yang lain ya seperti KUHP seperti itu. Jadi harapan saya tentunya di sini undang-undang yang digunakan apapun itu tetapi akan mampu menjerat maksimal bagi korban demi ya keadilan bagi pelaku ya, demi keadilan untuk korban. Baik, Bu Reni, mungkin Anda bisa mengomentari bagaimana sebenarnya Anda melihat modus pelaku yang di mana di sana disebutkan ada banyak sekali iming-iming sehingga tadi sempat Pak Aris juga menyampaikan ini bukan pemerkosaan tapi bisa dikatakan ini ruda paksa begitu.
Iya, betul. Ruda paksa itu sebetulnya juga kata lain dari perkosaan begitu ya, Mbak Irma. Mm-mm. Ini memang terlihat sekali dia memanfaatkan relasi yang tidak seimbang antara guru dengan murid. Tentunya murid ini memiliki kerentanan yang sangat besar untuk bisa menjadi korban. Korban apapun termasuk korban kekerasan seksual. Nah, rupanya guru ini memanfaatkan relasi kuasa tersebut untuk bisa memperdaya, mengeksploitasi anak-anak yang kemudian bisa menjadi korban terus-menerus tanpa ada rasa berdaya untuk menolak. Seperti itu, Mbak Irma. Kalau dilihat dari sisi pelaku sendiri, sebenarnya kalau menurut Bu Reni, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh seseorang manusia sehingga dia bisa ini berpikir untuk merusak moral anak didiknya sendiri? Apa ada yang salah dengan dirinya? Saya rasa saya tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku ya, tidak tahu persis sebetulnya bagaimana kepribadiannya. Tetapi pada umumnya pelaku kekerasan atau kejahatan seksual itu memang memiliki satu situasi yang tidak stabil di dalam psikologisnya dan tidak cukup memiliki kendali untuk bagaimana jika ada stimulus baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya sehingga dia tidak mampu menghindari terjadinya kekerasan kejahatan seksual ini gitu. Tetapi ini tetap kriminal begitu ya, bagaimanapun ini merupakan satu tindak kriminal yang tidak mampu untuk dia kendalikan secara baik begitu. Jadi ini memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sangat manipulatif, orang-orang yang bisa memanfaatkan posisinya untuk sesuatu yang menjadi pembiaran nafsunya begitu. Baik, kita berbicara dari sisi korban itu sendiri. Kenapa saat terjadi kasus ini korban begitu mudah tertipu daya dengan iming-iming yang dilakukan oleh pelaku begitu, Bu Reni? Iya, karena ada relasi yang tidak seimbang tadi. Jadi korban ini murid itu selalu dikondisikan percaya kepada guru. Murid ini dikondisikan ya tidak bisa kemudian melawan gurunya. Jadi dia memang berada di situasi yang sangat rentan untuk dimanipulasi. Maka berbagai hal yang dilakukan oleh guru itu akan lebih mudah dipercaya, atau mungkin di sini juga ada ancaman-ancaman yang membuat korban takut untuk melawan, entah takut untuk dikeluarkan nantinya, takut untuk nanti nilainya menjadi buruk di sekolah, nilai akademisnya. Jadi pasti akan banyak sekali hal-hal yang ada pada diri korban yang berada pada relasi yang memang tidak seimbang. Begitu. Jadi kalau korban ini memang betul-betul korban yang tidak berdaya. Baik, ini kan terjadi sangat lama begitu dari tahun 2016 dan korbannya juga sudah belasan, saya dengar juga bahkan bertambah begitu dari kejaksaan. Nah, ini yang menarik adalah kenapa korban ini tidak berdaya untuk mengadu begitu, karena terjadinya dalam rentan waktu yang cukup lama. Di masyarakat kita itu masih berkembang banyak mitos tentang perkosaan atau ruda paksa, yang pada akhirnya ujungnya yang salah adalah korban. Kenapa kamu nggak lari? Kenapa kamu membiarkan? Kenapa kok kamu tidak segera memberitahukan orang lain? Tidak semudah itu yang ada pada psikologis korban begitu, sehingga dia takut untuk speak up, dia takut untuk lapor, nanti malah dia yang disalahkan. Nah, ini karena banyaknya mitos yang berkembang dan masih dianggap perempuan, anak-anak ini adalah objek begitu ya. Jadi ini yang mitos-mitos ini yang harusnya segera ada satu pendidikan menghilangkan ya mitos-mitos ini di masyarakat dan keberpihakan kepada korban sehingga korban berani untuk mengatakan. Nah, kemudian kenapa kok ini bisa terjadi berulang? Terjadi berulang itu bukan berarti kemudian bisa dimaknai bahwa dia mau. Jadi kembali lagi, respon terhadap rasa takut itu bisa 3 macam. Yang pertama, melakukan perlawanan sehingga dia mungkin bisa merasa punya kekuatan, punya dukungan untuk dia melawan, dia menolak, dia melaporkan. Tapi ada juga sebagian orang itu yang respon terhadap rasa takut itu kemudian freeze. Freeze itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain itu bukannya berarti dia mau, tapi dia bingung dengan kondisinya sehingga tidak mampu untuk melakukan respon yang harusnya
pada kondisi normal itu bisa dia lakukan. Jadi situasi takut ini di dalam situasi relasi laki-laki dengan perempuan ya dalam ruda paksa itu memang memiliki keunikan yang membuat orang merasa harga dirinya itu tercabik, ketakutan luar biasa, apalagi yang melakukan adalah orang yang memiliki relasi lebih tinggi dengan dirinya. Nah yang ketiga itu withdraw, dia menolak justru. Dia menolak itu maksudnya jadi sepertinya dia menganggap dirinya ini nggak apa-apa deh nanti segera berakhir dan dia tidak melakukan apa-apa begitu ya. Jadi ada yang withdrawal, ada yang kemudian jadi depresi, ada yang kemudian freeze, tidak mampu dia melakukan apa-apa, tapi ada yang mampu melakukan perlawanan sehingga dia mampu untuk melapor. Maka 3 hal ini perlu dipahami yang terjadi pada diri korban. Artinya sampai 2 kali dia jadi korban bukan berarti dia mau sama mau. Tidak bisa otomatis dimaknai demikian. Karena ada dinamika psikologis yang membuat mereka takut. Baik, mungkin terakhir ini singkat saja, Bu Reni, bukan pendidikan maksud saya, pelajaran dari kasus yang memang sudah terjadi ini mungkin bisa berkaca dari ini apa sebenarnya yang dilakukan, mungkin peran dari pemerintah ataupun orang tua di sini. Ya tentunya masyarakat seluruh manusia itu berkembang di dalam ekologi perkembangannya, mulai dari lingkungan terkecilnya yaitu keluarga, kemudian masyarakat kecil, masyarakat yang lebih luas sampai kepada kebijakan. Kalau saya pribadi di sini penting sekali untuk adanya satu kebijakan dalam bentuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang kemudian di dalam prosesnya nanti ini jika itu terjadi bisa menjerat pelaku dengan hukuman setinggi mungkin dengan tetap mempertimbangkan hak-hak korban begitu. Jadi hak-hak korban untuk dilindungi dari pemberitaan, hak-hak korban untuk dilindungi pada situasi traumanya, pemulihannya, hak-hak korban dalam kehidupan jangka panjang sebagai dampak dari terjadinya perilaku ruda paksa dari pelaku. Jadi saya pikir di sini memang negara betul-betul penting ya saat ini untuk ada undang-undang yang khusus mengatur, karena dari tahun ke tahun kita lihat peningkatan kasusnya itu luar biasa dan makin mengerikan begitu ya, terutama jika kita dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi begitu, tadi kekerasan seksual yang ada di lingkungan pesantren ini dalam data sendiri masuk posisi kedua begitu setelah universitas. Mudah-mudahan tadi didorong adanya kebijakan dari pemerintah untuk berkaitan dengan kasus ini sehingga tadi ada keadilan untuk korban-korban kekerasan seksual. Terima kasih Bu Reni Kusumowardhani, psikolog forensik. Salam sehat selalu Bu Reni, selamat sore. Selamat sore Mbak Irma. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.